Ya pemirsa, kenali wakilmu, sampaikan aspirasimu. Bareng saya Yusita, this is Wakil Rakyat. Sekarang saya ada di depan DPRD Kabupaten Batang dan ini kantornya ada di belakang situ ya pemirsa ya. Saya mau ketemu sama salah satu wakil rakyat yang beliau ini merupakan fraksi dari PKB. Dia adalah ketuanya DPRD Kabupaten Batang, Bapak Maulana Yusuf. Sepanjang perjalanan karirnya, dia berangkat dari fraksi PKB. Jadi seperti apa ya? Saya pengen ngobrol banyak sama beliau. So, ikutin terus hanya di Wakil Rakyat. Ya pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan Pak Maulana Yusuf. Mas Bayu. Iya Pak, aduh tadi kita udah ngobrol di depan sedikit ya Pak ya. Terkait kegiatan, tadi Ayu belum tanya nih Pak, kegiatan Pak Maulana di weekday kayak gini tuh seperti apa sih kegiatannya? Ya kegiatan di kantor Dewan itu ya rapat dengan dinas-dinas terkait. Wow, cukup padat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Berarti ini kita nggak apa-apa ya Pak ya, ngobrol-ngobrol santai. Nggak apa-apa. Oke baik, Pak. Kita tuh pengen kenalan lebih dekat gitu loh dengan Pak Maulana gitu. Sebagai sosok ketua DPRD, kita penasaran masa kecil seorang Pak Maulana Yusuf ini seperti apa? Masa muda, karena kelihatannya emang lagi sudah agak muda ya, Bapak. Agak tua sebetulnya. Usia fresh gitu loh. Ya, jadi saya ditakdirkan saya lahir di Jakarta, Mbak Ayu. Oh, Di pinggir Ciliwung itu. Oh, Pinggir sekali Ciliwung, di daerah Kampung Melayu sana. Sampai kelas 2 SMA, kelas 1 SMA. oke. Kemudian kelas 2 SMA-nya saya pindah ke SMA 3 Pekalongan. Oh, Gitu. baik. Jadi masa kecil, masa remaja itu saya habiskan di Jakarta. Oke, berarti bukan orang Pekalongan, maaf Kabupaten Batang, tapi dari Jakarta. Lahir di Jakarta, kalau orang tua Warung Asem. Warung Asem. Asli Warung Asem. Wow, menarik sekali. Ya. Nah, Pak, dari sekian perjalanan karir Bapak nih ya, untuk menjadi sosok Ketua DPRD Kabupaten Batang, saya baca-baca nih Pak dari sumber terkait, ternyata Pak Maulana ini pernah mengikuti Al-Zahir Mania. Al-Zahir Mania atau Al-Zahir ya? Zahir Mania. Oh, Zahir Mania. Zahir Mania. Ini bisa diceritakan nih Pak ke pemirsa Wakil Rakyat. Jadi Zahir Mania itu sekitar pertengahan tahun lalu, Mbak Ayu. Jadi saya diminta oleh beliau, Bib Ali Zainal Abidin, untuk ya menjadi ketua Zahir Mania Batang. Nggak tahu kenapa kok ujuk-ujuk Bidin kok minta saya jadi Zahir Mania ketuanya gitu. Jadi ya alhamdulillah karena mandat dari beliau ya akhirnya saya terima, alhamdulillah masih dipercaya beliau. Dan sampai sekarang kah menjabat sebagai ketua Zahir Mania? Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Wow. Ini sudah berjalan ya sekitar kurang lebih setengah tahunan. Oke. Ya. Kemudian selain Zahir Mania, ternyata Pak Maulana ini juga ada di Forki, Federasi Oh iya. Olahraga Forki, Karate do Indonesia. Indonesia. Ini seperti apa Pak? Sebetulnya kalau di Forki itu saya enggak punya background di karate sama sekali. Sama Karena sekali memang- tidak punya? Sama sekali nggak ada. Cuma memang dari teman-teman pengurus Forki yang sebelumnya itu ya meminta dalam tanda kutip saya untuk membantu ngurusi Forki Batang. Oh, Di mana baik. Forki Batang itu kan ya ada atlet-atlet yang memang harus diberi pembinaan yang bagus. Oke. Ya alhamdulillah masih diberi kepercayaan lah. Dan sudah punya background tentunya tentang karate. Ya sedikit banyak belajar lah sama teman-teman pengurus yang lain. Karate seperti apa, gitu Oke. kan. Membina atlet karate seperti apa. Gitu. Hal yang menarik di karate menurut Bapak apa sih? Jadi yang selama ini
saya menggeluti karateka di Forky itu, jadi ada beberapa semacam aliran, Mbak Ayu. Jadi karate itu organisasi, Forky itu organisasi induk yang terdiri dari beberapa aliran organisasi. Kita bisa semangat bersama-sama menelurkan atlet-atlet yang berprestasi. Gitu. Oh iya. Tapi Bapak Maulana pernah tanding juga karate? Belum. Nanti kita semoga pernah ya Pak ya? Yeah. Next ya. Barangkali Pak gitu loh. Yeah. Pak, Ayu masih pengen ngobrol-ngobrol lagi. Gimana kalau misalnya kita keliling ke belakang lihat kantor Bapak? Boleh ya? Ya, monggo silakan. Oke pemirsa, kita masih pengen ngobrol banyak lagi soal Pak Maulana dan karirnya di DPRD Kabupaten Batang seperti apa. So, ikutin terus di Wakil Rakyat. Masih bersama dengan Pak Maulana Yusuf. Dan kita sudah pindah tempat ya Pak ya? Sudah pindah tempat di dalam. Ini di mana Pak? Ini di ruangan tamu VIP. Oke, sudah di ruang tamu VIP. Dan kita mau ngobrol lagi Pak, nerusin yang tadi. Iya Pak, kan kita udah ngerti nih Pak tentang profil sedikit dari Pak Maulana ya, soal bagaimana Pak Maulana berkarir selama dari masa muda hingga sekarang seperti itu. Nah saya juga sempat mencari dan tahu nih tentang informasi mengenai GP Ansor Batang. Oh. Ternyata Pak Maulana adalah ketuanya ya Pak ya, kalau nggak salah. Ketua. Oke, coba dong Pak bisa diceritakan bagaimana sih kok bisa ada di GP Ansor Batang? Ya, jadi background keluarga saya itu kan dari Nahdien ya, di warung asem itu kan. Ya. Kemudian saya habis dari Jakarta, sekolah di Pekalongan, kuliah. Kemudian setelah kuliah lulus itu kan aktif di Ansor dari tingkatan bawah, ranting, PAC sampai alhamdulillah dimandati jadi ketua PC GP Ansor Kabupaten Batang yang kedua periode ini. Wah, udah 2 kali berarti Pak? 2 kali. 2 kali. Bagaimana perasaan Bapak ketika dinobatkan menjadi ketua tersebut? Ya, apa ya? Saya diberi mandat memimpin organisasi kepemudaan yang terbesar. Iya. Itu tadinya agak sedikit mikir juga ini gimana bisa bangga, tapi insya Allah karena niat dan ya dengan tujuan yang baik insya Allah bisa. Iya, menarik sekali sih Pak, karena sudah 2 periode tentunya pengalaman Bapak di Gerakan Pemuda ya Pak ya berarti Gerakan ya? Pemuda Ansor Batang, ini kan juga gerakan dari Nahdlatul Ulama seperti itu ya? Betul. Nah, pasti punya pengalaman unik serta menarik yang ada di situ. Apa Pak yang menjadikan menarik dari GP Ansor? Ya, menariknya kita kalau berorganisasi khususnya di Ansor itu kan menambah banyak teman, saudara, akhirnya yang tadinya hanya kenal teman-teman di sekitar warung asem, jadi karena aktif di organisasi akhirnya sampai ujung Batang itu kenal semua. Waduh. Banyak saudara lah Pak. Iya. Oh wow. Terus dari anggotanya sendiri nih Pak, sudah ada berapa ya di GP Ansor Batang itu? Ansor Batang per hari ini kurang lebih sekitar 12.000. Ansor dan Banser ya Mbak. Wow. Ya. Ansor Banser 12.000 di Batang. 12.000 orang ya Pak ya yang tergabung ya. Betul. Oke, dalam menjabat sebagai ketua tentunya saya yakin Pak Maulana mengalami ada beberapa kendala yang dihadapi. Kalau untuk GP Ansor sendiri kendala apa sih Pak yang Bapak hadapi selama 2 periode tersebut? Kalau ditanya soal kendala sebetulnya nggak ada kendala yang berarti karena memang kita kalau di Ansor itu bersama-sama. Jadi kalau ketika ada persoalan yang internal maupun eksternal itu kita hadapi bersama. Ya paling hanya tantangannya itu bagaimana mengkoordinir teman-teman yang memang kadang
berbeda pendapat, pemikiran, itu akhirnya kita satukan di dalam satu forum. Nah itu tantangannya begitu kan. Oh wow, dan Bapak sudah melewati itu semua dengan ya semestinya ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, baik sekali. Oke, dan Bapak ini kan berangkat dari fraksi PKB. Betul. Ya kan, tentunya apakah dari pengalaman yang sudah Bapak dapatkan selama itu menjadi GP Ansor, kemudian menjadi bagian dari Forki, apakah itu juga yang mendorong Bapak akhirnya duduk di kursi DPRD sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang? Kalau soal DPRD sebetulnya saya cerita sedikit, Ya, saya tarik ke belakang. Jadi sebetulnya dari dulu nggak ada angan-angan cita-cita untuk jadi DPRD, Oh, anggota ya? dewan, apalagi ketua dewan. Oke. Jadi karena background dari keluarga saya itu pengusaha, Baik. kemudian background sosialnya aktif di Ormas NU, akhirnya kan kita sedikit banyak mengetahui yang terkait dengan penyaluran aspirasi politik ya NU itu di PKB. Waktu itu ya memang orang tua dulu yang aktif di partai. Oke. Waktu aktif di partai, Iya, akhirnya saya ya mengikuti jejak beliau di PKB. Nyalon 2014 pertama. Nyalon setelah lulus kuliah, kerja, ngurus perusahaan, setelah itu nyalon di PKB di 2014. Di Batang Kota, bukan di Warung Asem. Dulu Oke. di Batang Kota. Di Batang Kota ya Pak ya itu ya? Di sini di Batang Kota. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan masyarakat jadi anggota DPR 2014. Kemudian 2019 kemarin ya diminta untuk mencalonkan diri kembali. Alhamdulillah di Warung Asem itu ya jadi lagi dan suaranya alhamdulillah 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Wow. Pak, spirit apa sih yang Bapak bawa akhirnya bisa duduk di Ketua DPRD Kabupaten Batang? Sebetulnya nggak ada spirit khusus. Jadi kalau prinsip yang ditanamkan oleh orang tua saya itu dari kecil bahwa kita itu hidup di dunia ini harus bermanfaat. Betul, sebaik-baiknya manusia ya Pak ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Cocok pemirsa. Baik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali, saya setuju sih Pak. Ya, artinya kemanfaatannya kita itu kita apresiasikan, kita terjemahkan di dalam dunia politik. Oke. Jadi saya berpikir kalau mau lebih bermanfaat itu salah satunya jalan di politik karena bisa menjangkau setiap secara luas, membantu masyarakat secara luas. Kalau tadinya di pengusaha kita hanya bisa ya membantu tetangga yang terdekat atau karyawan. Kalau jadi politisi DPRD kan bisa menjangkau ke semua orang, ke Kabupaten Batang kita bisa bantu. Gitu Pak. Wow, luar biasa Pak. Ayo masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita ke segmen selanjutnya ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Ya pemirsa, Wakil Rakyat masih bersama saya Ayu Sita dan Pak Maulana Yusuf. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Iya, ini segmen terakhir ini Pak. Oh iya. Masih seputar obrolan tentang Kabupaten Batang serta DPRD di Kabupaten Batang seperti itu Pak. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan terkait perjalanan Bapak juga ya, spirit apa yang dibawa untuk sehingga bisa menjadi sosok Ketua DPRD Kabupaten Batang seperti itu. Nah, Ayu juga pengen mengerti nih Pak, pandangan Bapak, sudut pandang Bapak terkait politik di masyarakat Kabupaten Batang. Ini seperti apa Pak kalau dilihat? Ya, kalau bicara politik sebetulnya itu sudah jadi ketentuan baku karena menurut saya sistem demokrasi yang kita pilih di Indonesia
sistem pemerintahan maksud saya, sistem demokrasi itu ya harus melalui jalur politik, Mbak. Ya. Jadi politik itu sebagai sarana untuk memenuhi satu sistem demokrasi. Jadi kalau saya ditanya soal politik Indonesia ya memang sudah seperti ini dan harus kita lalui. Jadi kalau untuk mengelola satu negara karena sistem demokrasi ya harus melalui sistem politik yang seperti ini. Gitu. Oke. Sistem politik yang seperti ini tuh berarti menurut Bapak seperti apa? Kalau bicara secara global ya Indonesia, jadi sistem politik demokrasi, kemudian adanya partai politik yang membentuk satu pemerintahan yang sah menurut undang-undang. Karena setiap kan tidak mungkin kalau misalkan kita dengan berapa ratus juta orang warga Indonesia itu rakyat Indonesia itu kan tidak mungkin harus harus menentukan satu kebijakan, itu harus melalui lembaga perwakilan yang namanya DPR. Nah itu jadi memang sudah diatur sedemikian rupa oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan yang sekarang ya harus dijalankan gitu, sudah menjadi konsekuensi dari pembuat kebijakan terdahulu gitu. Oke. Nah Pak, tadi kan soal politik ya. Kalau soal masyarakat Batangnya sendiri, apa sih Pak menurut Bapak nih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang seperti itu, apa yang menjadi menarik atau hal unik yang bisa Bapak pelajari dari Kabupaten Batang? Ya, Kabupaten Batang itu dulu waktu saya nyalon DPR pertama 2014 itu kan masih banyak yang belum kenal. Jadi Batang itu ketika ditanya di luar Batang, di kota besar itu Batang itu di mana gitu kan. Pak, kalau saya dulu di Jakarta. Di Jakarta masih kecil, masih remaja, kalau ditanya asalnya mana gitu. Saya jawabnya Pekalongan. Seperti itu. Karena kalau menjawab Batang itu pasti tanya balik. Batang itu di mana? Dikiranya kan di Batam, di Riau di sana. Nah, kalau sekarang Bayu, alhamdulillah Batang ini mendapatkan semacam anugerah yang luar biasa dengan adanya pembangunan kawasan industri yang ya sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas bahkan dunia. Jadi adanya PLTU terbesar 2 kali 1000 megawatt di Kecamatan Tulis Gandeman, kemudian yang terbaru 2 tahun kemarin ada kawasan industri terpadu Batang. Nah itu jadi program PSN pemerintah pusat itu membangun kawasan industri yang terbesar ditempatkan di Kabupaten Batang. Alhamdulillah itu nanti harapannya adanya kawasan industri itu akan memakmurkan warga Batang khususnya dan sekitarnya itu dengan penyerapan tenaga kerja, kemudian ada efek domino secara ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira itu luar biasa Batang. Apa hanya itu saja Pak yang menarik atau ada hal lain nih yang bisa kita tengok bersama gitu? Kalau hal lain, kemarin saya sempat diskusi dengan pemerhati budaya, Mbak. Jadi ternyata Batang itu kaya akan dengan warisan budaya leluhur dari zaman kerajaan dan lain sebagainya. Nah itu terbukti dengan adanya penemuan situs-situs. Terakhir di daerah Sawangan itu Gringsing itu ada candi peninggalan. Lah itu diprediksi oleh ahli dari Australia kalau tidak salah itu lebih tua dari Candi Borobudur. Kan luar biasa Batang. Artinya dulu zaman kerajaan dulu itu Batang secara geografis kewilayahan maupun secara kebudayaan itu kan sudah maju. Sudah maju ya Pak ya? Luar biasa. Nah Pak, dari pengalaman Bapak nih, dari sekian banyak pengalaman yang sudah Bapak raih seperti itu, ada nggak sih Pak kendala dalam memimpin sebuah DPRD Kabupaten Batang? Apalagi Bapak duduk di ketuanya, apa yang menjadi kendala menurut Pak Maulana? Kendala yang berarti nggak ada, tadi juga saya sempat singgung itu yang terkait dengan
saya berorganisasi di Gerakan Pemuda Ansor. Sebetulnya nggak beda-beda amat lah. Nggak beda-beda Artinya amat ya, Pak? memimpin satu organisasi dengan memimpin lembaga legislatif. Artinya kalau kita punya background yang sebelumnya aktif di organisasi ya nggak kaget lah. Oke. Nah, memimpin di DPR itu ya hampir sama yang Hampir tadi saya sama. sampaikan, menyatukan pemikiran dari beberapa orang yang kan tidak bisa disamakan. Setiap kepala itu beda pemikiran. Nah, itu kan, nah itu bagaimana menyatukan, mengakomodir kepentingan-kepentingan. Kalau di dalam politik pasti ada kepentingan-kepentingan politik itu ya. Dengan pemerintah daerah itu bagaimana kita menyatukan bahwa nanti kita cari win-win solution untuk kesejahteraan warga Kabupaten Batang. Luar biasa, Pak. Yang terakhir nih, harapan serta pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Batang apa untuk dari Pak Maulana? Harapannya tentu saya sebagai Ketua DPRD melihat dengan kondisi Kabupaten Batang sekarang, dengan adanya pembangunan kawasan industri, kemudian dengan modal budaya yang kuat yang tadi saya sampaikan itu, tentu masyarakat Batang harus proaktif di dalam memenuhi dari panggilan dalam tanda kutip pembangunan itu. Jangan sampai terlewat momen adanya kawasan industri, pembangunan di Kabupaten Batang. Jangan sampai jadi penonton, harus terkena manfaat yang nyata gitu. Jadi masyarakat Batang juga harus mengupgrade diri masing-masing untuk mengikuti kebutuhan zaman sekarang. Misalnya dulu kok belum tahu hal A, hal B, kemudian ini harus tahu, mencari tahu untuk memenuhi kebutuhan dari pembangunan itu sendiri. Baik. Oke, semoga bisa didengar ya oleh masyarakat Kabupaten Batang. Baik Pak, terima kasih. Cukup sudah kita ngobrolnya tentang Bapak dan karir Bapak. Semoga selalu sukses ke depannya dan lancar di segala setiap agendanya. Saya berterima kasih bersama tim. So pemirsa, inilah Wakil Rakyat bareng Pak Maulana Yusuf. Sampai bertemu di Wakil Rakyat selanjutnya. Bye-bye.